Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naina Ayu Rizky dengan NIM 203200246 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, mahasiswi dari UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Etika Manajemen dengan Miss Yuliana Afifah MPD. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan atau menguraikan tentang yaitu tentang konflik dan komunikasi dalam organisasi. Nah, konflik dalam organisasi adalah sebagaimana yang telah dijelaskan Robbins 2003 mengemukakan 3 pandangan mengenai konflik, yaitu pandangan tradisional atau disebut dengan traditional view of conflict, pandangan hubungan manusia atau human relation wave of conflict, dan pandangan interaksionis. Yang pertama yaitu pandangan tradisional. Pandangan ini menganggap konflik sebagai hasil disfungsional, yaitu akibat komunikasi yang buruk, kurangnya keterbukaan dan kepercayaan antara orang-orang dengan kegagalan para manajer. Nah, untuk menganggap terhadap kebutuhan dan aspirasi para karyawan, semua konflik adalah buruk. Buruk itu yaitu dipandang secara negatif dan disinonimkan dengan istilah kekerasan ataupun kerusuhan dan ketidakrasional serta memiliki sifat dasar yang merugikan atau yang rugi, dan yang sifat tersebut harus dihindari. Yaitu yang kedua adalah pandangan hubungan manusia, menyatakan bahwa konflik merupakan suatu peristiwa yang wajar dalam semua kelompok dan organisasi. Nah, karena konflik itu tidak direlakan, aliran hubungan manusia menganjurkan penerimaan konflik atau menerima konflik tersebut. Nah, konflik tidak dapat disingkirkan dan bahkan ada kalanya konflik membawa manfaat pada kinerja kelompok atau suatu organisasi. Adapun yang ketiga yaitu pendekatan interaksionalis, mendorong terjadinya konflik atas dasar bahwa kelompok yang kooperatif atau yang tenang. Adapun pendapat Luthans dalam Wahyudi 2006 mengartikan konflik merupakan ketidaksesuaian nilai atau suatu tujuan antara anggota organisasi sebagaimana dikemukakan berikut. Perilaku konflik dimaksud adalah perbedaan kepentingan atau minat atau perilaku kerja, perbedaan sifat individu, dan perbedaan tanggung jawab dalam aktivitas suatu organisasi. Konflik adalah perselisihan, pertentangan antara dua orang atau dua kelompok di mana perbuatan yang satu berlawanan dengan yang lainnya, sehingga salah satu atau keduanya saling terganggu. Itulah yang menyebabkan terjadinya suatu konflik. Yang kedua yaitu pendapat terakhir menganggap bahwa pertentangan antara individu dan kelompok sebagai perilaku yang mengganggu pencapaian tujuan organisasi tersebut. Nah, dengan damai serasi cenderung menjadi statis, apatis, dan tidak tanggap terhadap kebutuhan akan perubahan dan inovasi. Oke, oleh karena itu
Suatu sumbangan utama dari pendekatan interaksionis adalah mendorong pemimpin kelompok untuk mempertahankan suatu tingkat minimum berkelanjutan dari suatu konflik tersebut. Dengan adanya suatu pandangan ini menjadi jelas bahwa untuk mengatakan bahwa konflik itu seluruhnya baik atau buruk. Nah, perbedaan pendapat dan persepsi mengenai tujuan, kepentingan maupun tentang status serta nilai individu dalam suatu organisasi merupakan suatu penyebab munculnya suatu konflik itu. Nah, demikian halnya persoalan alokasi sumber daya yang terbatas dalam suatu organisasi dapat menimbulkan konflik antara individu maupun antara kelompok. Nah, komunikasi dalam organisasi atau dalam suatu kelompok. Istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata communis yang berarti sama. Jika kita akan mengkomunikasikan suatu ide atau pesan, maka kita harus menetapkan terlebih dahulu suatu dasar titik temu yang sama untuk mencapai suatu pemahaman atau pengertian. Dalam komunikasi juga sebagai suatu tindakan mendorong pihak untuk menginterpretasikan suatu ide dalam suatu cara yang diinginkan oleh pembicara atau penulis. Nah, komunikasi organisasi pada umumnya yaitu membahas tentang struktur dan fungsi organisasi tersebut, hubungan antar manusia, komunikasi, dan proses pengorganisasiannya, serta bagaimana budaya organisasi komunikasi organisasi diberi batasan sebagai suatu pesan dalam satu jaringan yang sifat hubungannya saling bergantung satu sama lain, yaitu meliputi anus komunikasi vertikal dan horizontal. Baiklah, saya rasa cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.